Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran, dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar dengan mengucapkan Natal itu menyangkal keesaan Allah? Dan apakah benar Kristen itu percaya kepada lebih dari satu Allah? Ada banyak kesalahpahaman yang dimengerti oleh orang lain terhadap ajaran-ajaran dalam kekristenan, bahkan terhadap pandangan Allah. Yang pertama adalah seringkali anak Allah yang ada dalam keyakinan kekristenan itu dipahami secara biologis, yaitu hasil dari hubungan suami dan istri. Yang kedua, mereka memahami Allah itu secara matematika atau dalam pengertian sesuatu yang dapat dihitung. Oleh karena itu, maka tidak heran jika memahami Yesus Kristus atau anak Allah itu dalam wujud biologis. Yang ketiga, menafsirkan istilah anak Allah dari sudut pandang agama sendiri atau di luar kekristenan. Nah, ini adalah kesalahpahaman yang sering muncul dan sering terjadi di kalangan di luar kekristenan, bahkan di dalam kekristenan itu sendiri. Kemudian perlu kita ketahui bahwa mengucapkan Natal itu tidak sama sekali menghilangkan keesaan Allah. Yang kedua, mengucapkan Natal juga tidak sama sekali menunjukkan keyakinan kepada lebih dari satu Allah. Nah, yang artinya bahwa istilah anak Allah ini sendiri oleh orang Yahudi, baik orang Kristen juga, dilihat bukan secara biologis. Orang Yahudi dan Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa anak Allah itu adalah anak secara biologis. Dan istilah anak ini sudah muncul dalam kitab Perjanjian Lama, atau orang Yahudi menyebutnya sebagai Tanakh. Misalnya dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Di sana juga dimengerti bukan sebagai anak secara fisik. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Kemudian kita bisa melihat juga dalam Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bahkan dalam Yohanes 19 ayat 7 kita bisa melihat respon orang-orang Yahudi terhadap jawaban dari Yesus Kristus ketika mereka sedang mempermasalahkan tentang status dari Yesus Kristus itu sendiri. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jadi Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Nah, mengapa pengakuannya sebagai anak Allah ini dianggap penghujatan dan layak dihukum mati oleh orang-orang Yahudi? Di sini kita bisa melihat alasannya bahwa para pemimpin Yahudi mengerti persis apa yang Yesus maksudkan dengan ungkapan anak Allah. Jadi menjadi anak Allah berarti memiliki sifat yang sama dengan Allah. Itulah yang dimengerti oleh orang Yahudi.
dan anak Allah adalah dari Allah. Klaim untuk memiliki sifat yang sama dengan Tuhan Allah, dan itu sebenarnya adalah Tuhan. Inilah yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi sebagai penghujatan bagi para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu mereka menuntut kematian Yesus sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat, yaitu Imamat 24 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3, yang mengungkapkan hal ini dengan jelas bahwa anak adalah pancaran kemuliaan Allah dan representasi yang tepat dari keberadaannya. Jadi dengan demikian, apakah arti anak Allah yang ditujukan kepada Yesus Kristus? Apakah benar itu dimaksudkan secara biologis hasil hubungan, yaitu antara Allah dan Maria selayaknya hubungan suami istri? Yang jelas bahwa Yesus sebagai anak Allah bukanlah hasil hubungan badan seperti halnya suami dan istri. Yang berikutnya, anak Allah adalah gelar yang disandang oleh Yesus sendiri, yang menunjukkan bahwa Yesus sejatinya adalah firman Allah yang pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah, yang tidak dapat dipisahkan dengan Allah, di mana Allah sendiri dengan firman-Nya telah menjadikan segala sesuatu. Dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kemudian Mazmur 33 ayat 9 dijelaskan juga, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Oleh karena itu, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa keyakinan Kristen kepada anak Allah bukanlah keyakinan terhadap lebih dari satu Allah, melainkan keyakinan terhadap satu Allah yang esa, yang mana dengan firman-Nya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, mengucapkan Natal justru menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang esa dan Maha Kuasa, yang mana dengan firman-Nya sendiri telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan dengan firman-Nya sendiri telah menjadi manusia dengan maksud atau tujuan untuk menyelamatkan dan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Jika menjelaskan keyakinan anak Allah dalam kekristenan, janganlah dipaksakan sesuai dengan keyakinan lain dan harus dilihat dari perspektif ajaran kekristenan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi banyak orang. Itu sebabnya, apakah dengan mengucapkan Natal kita mempercayai bahwa Allah itu lebih dari satu? Sama sekali tidak demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.